Ares, Dewa Perang, kembali langsung ke kuil Dewa Perang, dan cendekiawan Poseidon, Dewa Laut, mengatur ulang sekelompok orang percaya. Adapun tempat yang seharusnya berpartisipasi dalam acara para dewa, dia menemukan seseorang untuk menggantikannya. Meskipun orang-orang percaya ini tidak cukup kuat, siapa yang berani tidak puas dengan elit dewa-dewa di pertemuan besar para dewa? Ini hampir menjadi konsensus acara para dewa. Tidak ada yang akan begitu malu untuk memprovokasi orang-orang percaya dari 12 Tuhan-Tuhan. Perintah untuk turun. Semua orang bersorak. Terutama Han Wei, yang sangat menyegarkan. Dia akan memeluk Ares, Dewa Perang, untuk ciuman gila. Tuan Dewa Perang itu perkasa. Kali ini, aku harus membiarkan orang lain melihat apa maksud dari para penganut God of War. Tuan Dewa Perang, Anda dapat yakin, selama Anda melepaskan kami dari pertempuran, kami pasti akan membandingkan orang percaya lainnya. Zhang Yichuan di samping hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berdiri dengan tongkat, tetapi dia tidak benar-benar melihat seperti sebelumnya. Sekarang pemandangan di depan Anda terlihat jelas, dan ekspresi serta tindakan semua orang ada di mata. Zhang Yichuan bangkit dan menarik Han Wei menjauh dari Ares, Dewa Perang, dan kemudian memberi hormat kepada Ares, Dewa Perang. Tuan Dewa Perang, karena kita akan berpartisipasi dalam ujian pertemuan besar para dewa secara terpisah. Menurut aturan, kita tidak dapat bergabung. Dengan cara ini, kita dapat dikalahkan satu persatu. Ares, Dewa Perang, segera melambaikan tangannya. Aturan kali ini berbeda dari masa lalu. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Karena ini adalah aturan pertama yang dibuka oleh Lord Zeus, kami akan melakukan beberapa trik dalam aturan, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Setelah diyakinkan, setelah mengatur semua orang, Ares, Dewa Perang, memandang Zhang Yichuan, yang belum pernah diatur. Lemparkan saja cincin penyimpanan padanya. Kali ini, kamu akan mengikuti orang-orang percaya dari kuil penguasa cahaya ke wilayah bintang dan berpartisipasi dalam ujian. Jika Anda mengambil kembali barang ini untuk kebaikan Feng Feng, anggap itu sebagai pinjaman saya kepada Anda. Zhang Yichuan tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa barang-barang di dalamnya pasti bernilai luar biasa. Dia ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Ares, Dewa Perang, menepuk pundaknya. Benda ini mungkin sangat berharga bagimu sekarang, tapi aku percaya bahwa kamu mampu memikul tanggung jawab berat dari Ksatria Putih. Kavaleri Putih baru telah kehilangan semangat juangnya sejak konfrontasi terakhir dengan kabut hitam di medan bintang. Meskipun aku bisa mendukungnya sampai mati, ini bukan solusi jangka panjang. Saya tahu bahwa sangat sulit bagi Anda untuk mengambil tanggung jawab Ksatria Putih, tetapi saya percaya bahwa Anda dapat melakukannya, dan Kiki dapat melakukannya dengan baik. Jika Anda kompeten untuk pekerjaan Ksatria Putih dalam waktu 100 tahun, Anda akan mencapai tempat Ksatria Putih dalam 1000 tahun. Persyaratan kekuatan minimum. Benda ini harus menjadi hadiah saya kepada Anda sebagai seorang ksatria. Zhang Yichuan mengepalkan cincin penyimpanan di tangannya dan mengangguk setuju kepada Ares, Dewa Perang. Ya. Setelah itu, Zhang Yichuan hendak pergi dan berkomunikasi dengan semua orang di kuil penguasa cahaya. Tetapi ketika dia hendak keluar, Zhang Yichuan tiba-tiba menoleh untuk melihat Ares, Dewa Perang. Tuan God of War, kamu harus lebih memperhatikan sisimu baru-baru ini. Karena orang-orang itu sudah siap, mereka tidak akan mudah menyerah. Ares, Dewa Perang, menyeringai. Aku sedang menunggu mereka, kamu bisa tenang. Setelah menenangkan kerumunan, Ares, Dewa Perang, menurunkan alisnya dan merenung. Besok, jika angin datang terlambat, itu hanya akan membuat kuil penguasa cahaya didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam kompetisi. Kekuatan Zhang Yichuan dianggap yang terbaik di antara rekan-rekannya. Tetapi di seluruh kuil, dia adalah anggota yang tidak signifikan. Yang terbaik adalah menjauhkan mereka dari pertarungan. Kuil penguasa cahaya tidak boleh berpartisipasi dalam tes ini, agar tidak mengekspos kekuatannya. Tidak tahu harus berpikir apa, Ares, Dewa Perang, tiba-tiba tersenyum. Apa yang aku khawatirkan? Mungkin semua ini sesuai harapan Feng. Untuk menyelamatkanku dari cedera serius, aku tidak bisa berpartisipasi tepat waktu. Alasan ini sempurna. Tepat ketika Ares, Dewa Perang, sedang berpikir untuk dirinya sendiri, di kuil penguasa cahaya. Qin Yichan masih tertidur lelap. Pertempuran ini benar-benar terlalu melelahkan. Qin Yichan memadatkan ilusi yang tak terhitung jumlahnya dalam satu pikiran, memenjarakan lawannya. Pada saat lawan melepaskan diri dari ilusi, dia akan menawarkan ilusi berikutnya dengan tepat. Seluruh proses seperti instrumen yang tepat, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Ini tidak diragukan lagi merupakan ujian bagi Qin Yichan, yang baru saja memulihkan semangatnya. Meskipun dia berhasil selamat, Qin Yichan masih bisa merasakan tekanan mutlak di sini. Setelah berkelahi, dia kelelahan, dan dia bahkan tidak diizinkan untuk memulihkan energinya dengan bermeditasi. Sudah cukup untuk melihat betapa lelahnya dia. Sai Lao telah menjaga sisi tempat tidur Qin Yichan,
dengan hati-hati mengemasi segala macam barang, dan kadang-kadang mengurus hal-hal sepele di kuil Tuan Cahaya. Waktu ada dalam siklus ini, sedikit demi sedikit. Selama periode itu, pria gemuk itu mengunjungi beberapa kali, dan setiap kali dia membawa obat yang direbus oleh dukun. Malam semakin gelap. Tidak ada lagi kebisingan di kuil penguasa cahaya, dan semua masalah sepele di siang hari telah diselesaikan. Tetapi mereka telah menangani semua masalah sepele, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat aula Lord of Light yang sunyi, dan patung Lord of Light perlahan melewati gua, banyak orang berdoa tanpa suara ke posisi Qin Yichen. Semua orang percaya menundukkan kepala mereka dan bernyanyi. Berdoalah agar Lord of Light bisa bangun dengan selamat. Doa yang seharusnya berlutut, tetapi karena aturan kuil penguasa cahaya, berubah menjadi puluhan ribu orang yang berbaris untuk berdoa dalam diam. Orang-orang dari seluruh dunia, mereka melantunkan dengan lembut seperti yang diberikan Tuhan. Saat matahari terbenam dan bulan terbit, pria gendut itu mondar-mandir di luar aula dengan cemas, melirik ke ruangan dari waktu ke waktu. Apakah Tuan Cahaya sudah bangun? Sai Lao masih menggelengkan kepalanya. Semakin lama Qin Yichen tidur, semakin khawatir mereka. Matt tinggal di luar rumah Qin Yichen setelah tengah malam. Angin dingin tidak bisa meniup tubuh anyaman logamnya, tetapi dia masih merasa mati rasa di punggungnya. Sai Lao datang keluar kuil dengan tangan di punggungnya, dan berkata dengan keras kepada orang-orang percaya. Tidak lama sebelum Lord of Light memperoleh Godhead, dan dia belum beradaptasi dalam semua aspek. Kemarin, dia bertarung melawan mereka yang bisa mengalahkan Ares, God of War, dan pasti ada harga yang harus dibayar. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku telah memeriksa denyut nadi Lord Light hampir 1000 kali, dan sama sekali tidak ada masalah. Semuanya, kembalilah untuk beristirahat lebih awal. Lord Light melihat ini, dan inilah saatnya untuk memarahi orang lagi. Karena itu, Sai Lao terus menggelengkan kepalanya dan mendesah. Zhao Wuling menatap Sai Lao, tidak mengetahui arti yang dalam dari kata-katanya. Matt menoleh untuk menatap Sai Lao, menunggunya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Pria gemuk itu bergegas maju. Kenapa ini? Mereka tidak takut Lord of Light tidak akan bangun. Mereka hanya takut Lord of Light akan menyalahkan mereka, dan mereka takut gagal memenuhi harapan Lord of Light. Sai Lao menggelengkan kepalanya. Hal ini mudah dikatakan. Apakah kamu masih ingat doktrin Lord of Light? Jika Anda memiliki cahaya di hati Anda bisa menjadi cahaya. Kita harus menyalakan cahaya kita sendiri, bukan mengikuti cahaya yang berkilauan di sekitar penguasa cahaya. Saya pikir ini adalah pemandangan yang ingin dilihat oleh Lord of Light.